Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sekte Laweyan Trilogi Wayang Mayit. Di episode kali ini akan mengungkapkan kisah yang terhubung dengan cerita wayang mayit. Namun dari sudut pandang Mahendra dalam episode ini, semua pertanyaan yang belum terjawab dalam cerita sebelumnya akan mendapatkan penjelasannya, terutama mengenai kitab Sekte Laweyan dan peristiwa yang terjadi ketika Mahendra berhadapan dengan Nyai Lasmi, pemuja patung Dewi Laweyan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sekte Laweyan Trilogi Wayang Mayit. Apa kau dalang di balik teluh yang menimpa Mas Sutrisno dan warga desa? Setan itu hanya mengeram, suaranya parau dan dipenuhi kemarahan. Dia tidak menjawab langsung, hanya berdiri dengan tubuh yang membungkuk sedikit seolah marah dengan pertanyaanku. Jangan ikut campur dengan urusanku. Nyawa seseorang tidak seharusnya kau permainkan. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku tidak peduli dengan siapa yang aku hadapi. Jika sudah berhubungan dengan nyawa orang yang tidak bersalah, aku tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Setan itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi-gigi runcing yang dibalut cairan hitam berbau busuk. Aku mulai merapalkan amalan pengikat raga, berharap bisa menghentikannya. Namun sebelum aku sempat menyelesaikan amalan itu, setan wanita itu bergerak cepat. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam pekat dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku hanya bisa melihat kepulan asap itu tersisa di tempatnya berdiri. Sial, dia melarikan diri. Setelah bayangan hitam itu menghilang ke dalam kegelapan malam, aku berdiri sejenak di luar rumah, memandangi tempat di mana setan wanita tadi sempat berdiri. Ada banyak tanda tanya di kepalaku. Aku tahu ini tidak akan berhenti begitu saja. Mereka atau mungkin dia pasti akan kembali, namun untuk saat ini aku harus kembali ke kamar. Aku memutuskan untuk masuk lagi ke dalam rumah. Ketika aku membuka pintu kamar, Reza, Kuncoro, dan Kang Jaya masih tertidur lelap, tidak terganggu oleh pergerakanku tadi. Sambil berusaha tidak membuat keributan, aku duduk di sudut kamar bersandar pada dinding. Pikiranku terus melayang ke sosok wanita tadi. Lebih baik aku cek sendiri ke rumah Ki Darso. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sesuatu di rumah Ki Darso sepertinya menjadi sumber dari semua masalah ini, dan aku harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ajian Wirid Sukmajati, benar, aku akan menggunakan itu. Aku teringat ajian Wirid Sukmajati yang baru saja aku pelajari dari Mbah Seno. Ajian ini memungkinkan penggunanya untuk melepaskan sukma dari tubuhnya dan bergerak secara gaib tanpa terlihat oleh siapapun, kecuali orang dengan ilmu yang sangat tinggi. Meskipun aku baru saja menguasainya, aku cukup percaya diri untuk mencobanya. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelidiki rumah Ki Darso tanpa terlihat. Tanpa membuang waktu, aku duduk bersila di sudut kamar. Tasbih yang selalu kubawa melilit di tanganku. Kuutarakan niatku dalam hati, lalu kupejamkan mata. Kutautkan kedua tanganku, mencoba memusatkan seluruh energi batin yang aku miliki. Nafasku mulai teratur, setiap helaan menjadi lebih dalam dan tenang. Aku mulai merapalkan amalan Wirid Sukmajati, mengalirkan energi ke seluruh tubuhku.
Perlahan-lahan tubuhku terasa lebih ringan, seolah beban fisik yang melekat mulai memudar. Pada detik itu aku merasa seperti melayang. Meninggalkan tubuh fisikku di kamar, sukmaku terlepas dan aku bisa melihat diriku sendiri masih duduk bersila dengan tasbih yang terbungkus di tangan. Aku berhasil. Kini aku berada di luar batas tubuhku dalam wujud sukma yang melayang tanpa terlihat. Aku melirik sejenak ke arah Reza, Kuncoro, dan Kang Jaya. Mereka masih tertidur lelap. Tidak ada yang menyadari bahwa aku sudah beranjak ke alam lain. Aku tahu waktuku terbatas di sini, jadi aku harus bergerak cepat. Sukmaku melayang keluar dari kamar, menembus dinding dan atap dengan mudah. Dari atas aku bisa melihat seluruh desa Pucung Wetan, seperti sebuah bayangan kabur yang dipenuhi aura gelap. Energi hitam terasa di berbagai sudut, tapi ada satu titik yang menarik perhatianku. Rumah yang berada di ujung desa, energi gelap yang paling kuat berasal dari sana. Tidak salah lagi. Itu pasti rumah Ki Darso. Aku segera melesat menuju rumah yang berada di ujung desa itu. Saat sampai di sana aku bisa melihat sebuah rumah tua, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan suasana yang sangat sepi. Rumah Ki Darso terlihat tua namun kokoh dengan pintu yang tertutup rapat dan jendela-jendela yang tampak gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya energi hitam yang semakin pekat mengalir dari dalam rumah itu. Dengan sukmaku, aku dapat dengan mudah bisa menembus dinding-dinding kayu rumah itu. Sesampainya di dalam, suasana terasa semakin mencekam. Ruangan pertama yang kulihat adalah sebuah ruang tamu sederhana. Terdapat beberapa wayang yang tergantung di dinding, dipajang sebagai hiasan. Namun ada satu yang tidak biasa dari wayang-wayang itu. Mereka tampak seperti menatapku seolah-olah hidup. Aku terus melayang menyusuri ruangan hingga tiba di sebuah kamar yang sedikit terbuka pintunya. Di dalam kamar itu aku melihat seorang pria tua memakai belangkon. Dia duduk di sebuah kursi memegang wayang hitam yang berbeda dari yang lainnya. Wayang itu berwarna gelap dan mengeluarkan aura yang aneh, seolah-olah ada energi kehidupan di dalamnya. Ki Darso, apa yang sedang ia lakukan? Anakku Sekar, sabar Yondo. Sebentar lagi kamu akan kembali. Ki Darso mengusap wayang itu dengan sebuah kain. Sesekali menyelupkan kain itu pada baskom berisi air kembang 7 rupa, membelainya dari atas kepala hingga gagang wayang. Sekar. Tadi dia bilang Sekar anakku, apa maksudnya ini? Mengapa dia memperlakukan wayang itu seperti sedang memandikan anaknya? Siapa nama yang ia sebut Sekar? Apa mungkin wayang itu? Aku tidak boleh menyimpulkannya tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Besok kamu akan mendapatkan jiwa lagi dan akan hidup kembali. Aku tersentak mendengar perkataan itu. Apa mungkin Ki Darso mencari tumbal untuk wayang itu? Tapi ada hal yang sedikit mengganjal di sini. Energi hitam yang kuat terpancar dari benda tersebut dan aku bisa merasakan bahwa ini bukan sekedar wayang biasa. Mungkin inilah sumber dari kekuatan yang mempengaruhi Ki Darso dan membuatnya terjebak dalam kegelapan. Namun saat aku sedang memperhatikan Ki Darso, perhatianku tiba-tiba teralihkan. Dari salah satu ruangan di rumah itu aku merasakan energi yang jauh lebih mencekam. Ruangan itu gelap dan tidak memiliki pintu, hanya sebuah tirai tebal yang menutupinya. Energi yang berasal dari ruangan itu terasa sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di sekitar wayang hitam Ki Darso. Apa mungkin semua sumbernya ada di ruangan itu? Dengan hati-hati aku melayang mendekati ruangan itu. Saat mendekat tiba-tiba aku seperti menabrak sesuatu yang membuatku seketika berhenti. Pagar gaib. Aku merasakan ada semacam penghalang gaib yang mencoba menahanku agar tidak masuk. Namun aku segera menggunakan kekuatan dari cincin pancasona, mengaliri tubuhku dengan energi batu panca hitam untuk menembus energi gaib ini. Dengan begitu aku tidak akan terdeteksi meski aku memaksa masuk. Aku berhasil menembus penghalang tersebut dan segera masuk ke dalam. Ruangan itu lebih gelap dari yang aku bayangkan. Hanya ada sedikit cahaya yang datang dari lilin-lilin yang tersebar di sudut ruangan.
Di tengah ruangan duduk seorang wanita parubaya. Mungkin dia adalah Nyai Lasmi, istri Ki Darso. Wanita itu duduk bersila di depan sebuah patung. Patung itu, aku terbelalak melihat rupa dari patung yang berada di hadapan Nyai Lasmi. Patung yang sangat familiar untukku. Sebuah patung wanita memegang sebuah selendang dengan sanggul di rambutnya. Tidak salah lagi, itu adalah patung Nyai Lawe Durganala. Patung yang sama yang pernah kuhancurkan saat tragedi Tembang Jiwo. Rupanya benar, kalau wanita terkutuk inilah biang dari semuanya. Tanganku mengepal erat, rasa kesal seketika menyelimuti tubuhku. Entah mengapa tiap kali aku melihat patung itu, ingatan mengenai apa yang sudah setan itu lakukan menghantui pikiranku. Kau selalu membuat orang-orang menderita, Nyai Lawe. Nyai Lasmi tampak kusyuk dalam ritualnya, berbicara pelan seolah-olah sedang berbicara dengan patung itu. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, namun satu hal yang pasti, patung ini adalah sumber kekuatan yang mengendalikan Nyai Lasmi dan Ki Darso. Tiba-tiba Nyai Lasmi berhenti, dia menoleh ke arahku seolah-olah bisa merasakan kehadiranku. Wajahnya menatap langsung ke tempat di mana sukmaku bersembunyi, matanya memancarkan kemarahan yang tajam. Siapa kau? Bagaimana mungkin dia bisa menyadari kehadiranku? Tanpa membuang waktu, aku segera menarik kembali sukmaku ke dalam tubuhku. Prosesnya cepat dan mendebarkan. Begitu sukmaku kembali menyatu dengan jasadku, aku langsung terbangun dengan nafas tersengal. Jantungku masih berdetak kencang, seolah baru saja lari dari sesuatu yang sangat berbahaya. Aku melirik sekeliling kamar. Reza, Kuncoro, dan Kang Jaya masih tertidur lelap. Untungnya mereka tidak terbangun oleh kegelisahanku. Aku menenangkan diri, menarik nafas panjang, dan mencoba mencerna semua yang baru saja aku lihat. Patung itu, Nyai Lawe Durganala. Aku tahu sekarang bahwa ada kekuatan besar di balik kejadian di desa ini, dan patung Nyai Lawe mungkin menjadi pusat dari semua kejahatan yang terjadi. Aku harus lebih waspada dan memikirkan langkah selanjutnya dengan matang. Ki Darso dan Nyai Lasmi sudah terlalu jauh terjerumus dalam kegelapan, dan aku harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Setelah kembali menyatukan sukma dengan ragaku, rasa lelah yang mendalam seketika merayap di sekujur tubuhku. Ajian wirid sukma jati yang baru aku pelajari ini meskipun kuat ternyata menguras banyak energi. Aku duduk sebentar mencoba menstabilkan nafas yang tersengal-sengal. Rasanya seperti menyeberangi batas alam gaib dan kembali sangat melelahkan. Melihat Reza, Kuncoro, dan Kang Jaya masih tertidur lelap, aku memutuskan untuk berbaring di sudut ruangan. Rasa kantuk mulai datang perlahan, dan tanpa menunggu lama, aku pun terlelap dalam istirahat yang terasa sangat dibutuhkan. Sinar matahari menyusup melalui celah jendela kamar membangunkanku dari tidur. Suasana desa Pucung Wetan terasa sepi dan tenang. Jauh dari hiruk pikuk yang semalam membebani pikiranku, tubuhku terasa sedikit lebih segar. Aku bangkit perlahan mendekati ranjang tempat Mas Sutresno terbaring. Wajahnya yang kemarin terlihat pucat dan dikelilingi aura hitam kini tampak lebih segar. Energi hitam yang membeli tubuhnya mulai melemah, tidak sepekat sebelumnya, bahkan panas tubuhnya pun sudah sedikit menurun. Ini pertanda baik. Alhamdulillah. Mak Kanti dan Kang Jaya datang dari luar kamar, segera mendekat dengan wajah penuh harap. Bagaimana, Le? Bagaimana keadaan Sutresno? Aku tersenyum tipis mencoba menenangkan perasaan khawatir mereka. Insya Allah Mas Sutresno sudah lebih baik, Mak. Energi hitam di tubuhnya sudah melemah dan panasnya juga mulai turun. Mendengar kabar itu, Mak Kanti langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Air matanya mulai berlinang, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Kang Jaya pun tersenyum lega meskipun terlihat masih ada sisa kekhawatiran di matanya. Terima kasih banyak, Yole. Kamu benar-benar menolong kami di sini.
Aku mengangguk merasa bersyukur bahwa usahaku semalam membuahkan hasil. Meski begitu aku tahu masalah di desa ini belum selesai. Setelah memastikan keadaan Mas Sutresno stabil, kami semua pindah ke teras rumah. Mak Kanti dengan cepat menyajikan gorengan hangat dan teh panas di atas meja, membuat suasana terasa lebih hangat dan akrab. Wah, mak tahu aja. Reza tersenyum lebar mengiringi kalimatnya sambil melirik ke arah piring gorengan. Iya, jadi enak iki. Kuncoro dengan cepat meraih satu gorengan tempe. Mak Kanti tersenyum kecil sambil mempersilahkan kami. Makan semuanya sambil nunggu masakan mateng, biar perutnya gak kosong dulu. Tanpa perlu disuruh dua kali, aku tahu Reza dan Kuncoro akan langsung menghabiskan gorengan itu dalam hitungan menit. Mereka terlihat senang mendengar ucapan Mak Kanti seolah mendapatkan lampu hijau untuk menghabiskan semuanya. Terima kasih banyak ya, Mak. Maaf kalau kami jadi ngerepotin. Gak usah sungkan, Le. Anggap aja kalau kayak di rumah saudara sendiri. Monggo, makan yang banyak mumpung masih hangat. Kami mulai menikmati gorengan dan teh hangat sambil menghirup udara segar pagi di desa Pucung Wetan. Suasana pagi itu terasa lebih ringan meskipun aku masih merasakan ketegangan di dalam hati. Ada banyak hal yang masih perlu kami pecahkan. Kang, kira-kira kapan Ki Darso akan menggelar pementasan wayang lagi? Kang Jaya yang sedang mengunyah bakwan menelan makanannya sebelum menjawab. Malam ini warga di sini mengadakan pementasan wayang sebagai cara untuk menolak bala. Mereka percaya kalau pementasan Ki Darso bisa membantu mengusir hal-hal buruk yang menyerang desa ini. Aku mengernyitkan dahi mendengar penjelasannya. Menolak bala? Iya, begitulah yang dipercaya warga desa ini. Mereka menganggap kalau dengan menonton pementasan wayang, mereka bisa terlindungi dari segala mara bahaya. Tapi kenyataannya orang-orang yang menonton malah jatuh sakit. Bahkan ada warga bernama Pak Narto yang meninggal dengan gejala yang sama seperti Sutresno. Pementasan wayang kok dijadikan kepercayaan buat nolak bala, Kang? Yo, sejak dulu memang Ki Darso dikenal seperti itu di desa ini. Warganya percaya dengan cara-cara tradisional semacam ini. Pikiranku langsung bekerja mencari benang merah di balik semua ini. Kepercayaan bahwa pementasan wayang bisa menolak bala jelas keliru. Dari apa yang aku lihat semalam, ada sesuatu yang jahat yang bersembunyi di balik pementasan itu. Pementasan wayang hanyalah sebuah hiburan dari budaya kita. Kalau beranggapan pementasan wayang bisa menolak bala, itu jelas salah. Jika ingin meminta perlindungan seharusnya hanya kepada Gusti Allah, bukan pada hal-hal seperti itu. Kang Jaya menatapku dengan serius lalu mengangguk. Aku juga mikir seperti itu, Ndra. Sejak awal aku gak pernah benar-benar percaya sama kepercayaan itu. Aku lebih yakin kalau semua perlindungan datangnya dari Gusti Allah. Aku merasa lega mendengar Kang Jaya juga berpikiran sama. Setidaknya dia tidak terjebak dalam kepercayaan yang menyesatkan. Setelah hening sejenak, aku memutuskan untuk menceritakan apa yang aku lihat semalam. Malam tadi aku mengunjungi rumah Ki Darso dan melihat sesuatu yang aneh. Reza, Kuncoro, dan Kang Jaya seketika berhenti mengunyah. Tatapan mereka tertuju padaku penuh dengan rasa ingin tahu. Kapan kamu kesana, Ndra? Semalam, Kang, aku sempat melihat sosok wanita yang sebelumnya mengikuti Bayu dan Adi. Namun dia berhasil melarikan diri sebelum aku sempat mencegahnya. Jadi setan itu yang menyebabkan Sutresno jatuh sakit? Sepertinya begitu, Kang. Makanya aku memutuskan untuk memastikan semuanya dengan mengunjungi rumah Ki Darso secara langsung. Kamu kok gak ngajak aku, Tondra? Iya, Sena. Kenapa malah bergerak sendirian, toh? Aku menjelaskan semuanya pada mereka mengenai mengapa aku memeriksa ke rumah Ki Darso seorang diri.
menggunakan ajian Wirid Sukmojati yang diajarkan oleh Mbah Seno. Agar tidak diketahui oleh mereka, terlebih lagi itu akan membuatku lebih mudah untuk masuk ke sana. Melepas sukma? Kang Jaya tampak kagum, sementara Reza dan Kuncoro hanya mengangguk seolah sudah terbiasa dengan kemampuan-kemampuan aneh yang aku miliki. Lalu apa yang kamu temukan di rumah Ki Darso, Ndra? Aku melihat Ki Darso berbincang dengan sebuah wayang hitam, seolah-olah wayang itu adalah anaknya sendiri. Anaknya? Apa mungkin? Yang aku lihat di pementasan beberapa hari lalu itu anaknya. Aku menoleh ke arah Kang Jaya, bingung dengan apa yang baru saja ia katakan. Maksudnya, Kang? Aku sempat melihat ada bayangan anak kecil di samping Ki Darso saat pementasan. Itu waktu sebelum Sutresno jatuh sakit. Aku semakin terkejut, seingatku semalam aku tidak melihat siapapun di rumah Ki Darso selain Ki Darso dan Nyai Lasmi. Tapi mengapa Kang Jaya bilang ia melihat bayangan anak kecil? Tapi anehnya bayangan itu hanya terlihat sesaat, tiba-tiba saja hilang begitu saja. Aku terdiam sejenak merenungi kata-katanya. Mungkinkah bayangan yang dilihat Kang Jaya itu bukan manusia, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang bersemayam di wayang hitam itu? Aku juga merasakan ada energi yang sangat aneh dari wayang tersebut. Apa mungkin itu demit peliharaan Ki Darso? Emang demit bisa dipelihara ya? Ya bisa. Demit kadang ikut membantu orang yang menguasainya. Lu lah kok koyo pelihara ento? Makanya apa toh? Dedek apa jagung? Mangani nyawamu kroco. Wes, nggak usah kebanyakan guyon. Ini urusannya sama nyawa manusia. Reza dan Kuncoro langsung terdiam, wajah mereka menjadi lebih serius lagi. Keduanya kembali menyomot gorengan sambil saling pandang dengan wajah kesal. Ada yang lebih mengejutkan dari sekedar wayang atau demit itu. Suaraku mulai terdengar lebih berat karena mengingat apa yang aku lihat semalam. Kang Jaya dan yang lainnya menatapku serius menunggu penjelasanku. Aku menemukan Nyai Lasmi sedang melakukan ritual di depan sebuah patung. Dan patung itu adalah patung Nyai Lawi Durganala, sang Dewi Kutukan. Reza yang sedang menyeruputnya langsung menyeburkannya ke arah Kuncoro, terkejut dengan apa yang aku katakan. Patung Dewi Kutukan? Iya, Kang. Patung itu selalu menyesatkan orang-orang dan banyak memakan korban. Kami sebelumnya sudah pernah menghancurkannya. Aku menceritakan semuanya tentang siapa Nyai Lawi Durganala dan mengapa patungnya selalu membawa bencana, serta tujuan kami ingin menghancurkan semua patung itu. Kang Jaya terlihat semakin cemas. Matanya penuh kekhawatiran setelah mendengar cerita mengenai setan terkutuk itu. Berarti warga desa bisa dalam bahaya. Bukan bahaya lagi, Kang. Setan yang bernama Nyai Lawi itu akan bertambah kuat juga kalau sampai mendapatkan tumbal terus-menerus. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Kang. Aku sudah punya rencana. Aku mengambil kantong kain kecil dari saku jaketku dan mengeluarkan 5 paku perak yang diberikan oleh Mbah Arya sebelum kami berangkat. Reza, Kuncoro, dan Kang Jaya menatap paku-paku itu dengan bingung. Apa itu, Ndra? Ini paku gaib dari Mbah Seno. Mbah Arya memberikannya untuk kita. Paku ini bisa membuka mata batin orang lain untuk sementara waktu. Mungkin ini maksud Mbah Arya memberikan paku ini pada kita. Apa gunanya membuka mata batin? Jika mata batin para warga terbuka, mereka akan bisa melihat hal gaib yang tersembunyi di balik pementasan. Begitu mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, mereka pasti akan ketakutan dan seharusnya pulang ke rumah masing-masing. Dengan begitu kita bisa mencegah adanya korban tumbal lagi, sekaligus menghentikan Ki Darso tanpa adanya hambatan. Aku mulai memahami mengapa Mbah Arya memberikan paku ini padaku. Dia tahu jika banyak orang kami tidak akan bisa leluasa menghadapi Ki Darso. Kang Jaya mengangguk, mulai memahami maksudku. Jadi bagaimana cara menggunakan paku-paku ini, Ndra?
Kita perlu menancapkan paku ini di sekitar lokasi pementasan diselenggarakan, Kang. Kang Jaya masih terlihat bingung, namun dia akhirnya mengangguk pelan sebagai tanda mengerti dengan apa yang aku rencanakan. Berarti setelahnya kita akan menghadapi Kidarso dan demit yang ia pelihara itu. Aku mengangguk menatap mereka dengan serius. Reza dan Kuncoro saling tatap, tersenyum seolah memiliki rencana tersendiri. Mungkin malam ini akan menjadi malam yang menegangkan. Kita harus tetap berhati-hati dengan segala sesuatu yang bisa saja terjadi. Tapi aku gak bisa melawan Demitra. Kang Jaya di rumah saja jaga Mas Sutresno, sisanya serahkan pada kami. Aku tersenyum tipis meskipun di dalam hati masih ada kekhawatiran yang tersisa. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan aku hanya bisa berharap bahwa rencana ini akan berhasil. Setelah mempersiapkan rencana dengan matang, kami mulai bergerak menuju lokasi pementasan di balai desa. Matahari masih tinggi dan jalanan desa cukup sepi karena warga masih sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Hanya beberapa orang yang terlihat berlalu lalang dan mereka seolah tidak peduli dengan pementasan wayang yang akan digelar nanti malam. Setelah memastikan keadaan Mas Sutresno stabil, kami semua berjalan cepat menuju balai desa Pucung Wetan. Di sepanjang jalan, warga mulai beraktivitas seperti biasa, seolah tidak menyadari bahaya yang mengintai dari pementasan wayang nanti malam. Pikiranku terus berputar, memikirkan cara terbaik untuk melindungi mereka semua dari pengaruh buruk yang mungkin muncul. Balai desa tampak sepi. Panggung kayu sudah berdiri di tengah area terbuka, tapi belum ada tanda-tanda persiapan pementasan besar-besaran. Ini adalah waktu yang tepat untuk menempatkan paku perak di sudut-sudut yang strategis, agar mata batin para penonton bisa terbuka jika mereka bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Mereka akan menyadari ada yang salah dan pergi sebelum bahaya menghampiri. Aku mengeluarkan paku-paku perak yang diberikan oleh Mbah Arya dari kantong kain kecil. Paku ini harus ditancapkan di tempat yang tepat, dilengkapi dengan amalan pelindung untuk memastikan tidak ada yang menyerang warga jika keadaan semakin kacau. Kang, kita mulai sekarang. Kang Jaya mengangguk serius sementara Reza dan Kuncoro berjaga di sekitar. Mereka sudah paham tugas masing-masing menjaga agar tidak ada yang memperhatikan gerak-gerik kami. Kami mulai dari sudut panggung, menancapkan paku pertama dengan penuh konsentrasi. Aku merapalkan amalan pelindung, melafalkan ayat-ayat suci yang kuminta dari Mbah Arya untuk menciptakan lapisan pelindung yang tidak terlihat di sekitar paku itu. Setiap paku yang aku tancapkan di sudut-sudut area penonton dilakukan dengan cara yang sama. Tanganku menggerakkan paku dengan erat, mengarahkan energi dari dalam tubuhku untuk memperkuat perlindungan yang akan aku buat. Amalan ini tidak hanya untuk membuka mata batin penonton, tapi juga untuk mencegah Kidarso atau siapapun melakukan serangan gaib saat warga mulai berhamburan jika keadaan menjadi memburuk. Saat aku hendak menancapkan paku terakhir, tiba-tiba aku melihat 3 sosok pemuda berjalan mendekat dari kejauhan. Bayu dan Adi, 2 anak muda yang pernah kami temui sebelumnya, tapi ada seorang lagi bersama mereka. Seorang pemuda seumuran mereka yang belum aku kenal. Kang Jaya, lagi ngapain di sini, Kang? Bayu, Adi, ini kami cuma lihat-lihat, kebetulan teman-teman saya dari Gunung Kidul penasaran sama pementasan nanti malam. Sementara itu aku terus memperhatikan pemuda ketiga yang bersama mereka. Tidak ada energi negatif yang terpancar darinya, namun aku bisa merasakan sesuatu yang lain. Ada sebuah potensi besar mungkin dalam hal spiritual yang membuatku merasa seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang sejalan denganku. Kang Jaya yang menyadari tatapan kami berdua segera memperkenalkan kami. Oh ya, kenalin teman-teman saya dari Gunung Kidul. Ini Reza, Kuncoro, dan Mahendra. Kami semua saling berkenalan dan berjabat tangan, namun saat aku berjabat tangan dengan teman baru Bayu dan Adi, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Energi di antara kami seolah tersambung saat tangan kami bertemu. Saya Mahendra, salam kenal. Salam kenal. Saya Kimboy. Saat kami berjabat tangan, Kimboy melirik ke arah cincin Pancasona yang aku kenakan. Aku pun menatap gelang yang melingkar di pergelangan tangannya. Ada sesuatu dari gelang itu, seolah benda itu menyimpan kekuatan spiritual yang tidak biasa.
Melihat kami saling melirik, Kuncoro melangkah mendekat dan dengan nada polos bertanya, "Siapa tadi namanya? Kuproy?" Reza yang berada di samping Kuncoro langsung menarik rambut gondrong Kuncoro dengan kemas. Kuproy batukmu. Ya terus siapa aku dengernya itu? Reza terdiam sejenak mencoba mengingat nama yang disebutkan tadi. Kecipoy. Bayu dan Ade langsung tertawa mendengar jawaban Reza. Aku hanya bisa menepuk jidat sambil menggelengkan kepala melihat tingkah dua temanku ini. Kimpo yang namanya jadi bahan candaan hanya tersenyum sambil menahan tawa. Bukan Kuproy atau Kecipoy. Dia Arya, biasa dipanggil Kimpoy. Oh alah, tak kira Kecipoy. Aku tertawa kecil lalu meminta maaf atas tingkah konyol mereka. Maaf ya, dua kopla ini memang suka asal kalau ngasih nama. Suasana seketika menjadi lebih ringan. Kang Jaya hanya bisa menghela nafas. Tampaknya dia sudah mulai terbiasa dengan tingkah pola Reza dan Kuncoro. Kalau kalian sendiri kenapa di sini pagi-pagi? Bukannya semalam kalian udah lihat-lihat? Kami juga cuma lihat-lihat persiapan untuk nanti malam, Kang. Pementasan nanti malam pasti ramai. Semoga saja semuanya lancar ya. Adi mengangguk, tapi tatapan matanya menuju sesuatu yang lain, seolah ada rasa penasaran yang lebih dalam. Mungkin dia juga merasakan bahwa pementasan malam ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Iya Kang, pasti ramai. Setelah berbasa-basi sejenak dan sudah selesai memasang paku perak, kami kembali ke rumah Mas Sutresno. Namun sebelum benar-benar meninggalkan balai desa, aku menatap panggung pementasan sejenak lalu lanjut berjalan kembali. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang mencekam. Semoga saja rencana kami berhasil untuk membubarkan warga agar tidak ada korban lagi. Malam itu suasana di balai desa Pucung Wetan sudah ramai. Warga desa berbondong-bondong datang menambah keramaian di sekitar lokasi pementasan. Pedagang kacang rebus, gorengan, dan berbagai jajanan lainnya tampak sibuk melayani pembeli. Lampu-lampu kecil yang menghiasi balai desa memberikan nuansa meriah, seolah-olah menutupi sesuatu yang lebih kelam yang mungkin akan terjadi malam itu. Aku, Reza, dan Kuncoro berjalan perlahan sambil mencari tempat duduk yang pas. Di kiri dan kanan terdengar suara tawa riang warga desa yang tampak sangat menantikan pementasan wayang itu. Namun di balik semua itu aku tahu ada sesuatu yang salah dan itu membuat dadaku terasa berat. Kita beli gorengan dulu Ndra. Nonton wayang kalau gak bawa cemilan kurang nikmat. Kuncoro yang sudah menenteng bungkusan besar penuh dengan kacang rebus hanya mengangguk sambil menyeringai. Yo sekalian buat stok nanti kalau pementasannya lama. Kuncoro menyomot kacang dari kantong plastik yang dibawanya. Setelah membeli beberapa gorengan, kami melanjutkan langkah. Namun sembari berjalan, aku melihat Reza dan Kuncoro asik mengumpulkan batu-batu kecil yang mereka temukan di jalan. Mereka tidak lupa mengisi kantong masing-masing dengan batu sebagai persiapan jaga-jaga menggunakan ajian Watu Roso jika dibutuhkan nanti malam. Kami terus berjalan mencari tempat duduk yang strategis. Namun sebelum kami menemukannya, suara yang familiar menghentikan langkah kami. Kami sedang berjalan menuju kerumunan warga yang memadati area balai desa Pucung Wetan. Malam semakin larut namun suasana semakin meriah. Suara pedagang kacang rebus dan gorengan bercampur dengan riuh tawa dan obrolan para warga yang menunggu pementasan wayang. Di balik itu semua aku merasakan kegelisahan. Ada sesuatu yang tidak beres di balik pementasan ini. Dan aku tahu apa yang akan terjadi malam ini. Namun pikiranku terhenti ketika tiba-tiba Bayu, Adi, dan Kimpo menghampiri kami. Bayu langsung menyapa dengan ekspresi serius. Kalian ngapain di sini? Suara Bayu terdengar tegang. Jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Reza yang seperti biasa tidak bisa melewatkan momen untuk bercanda segera menyambut pertanyaan itu dengan gaya santainya. Nonton wayang masa nonton bulu tangkis? Kuncoro yang sedang asik mengunyah tempe goreng segera menepuk bahu Reza dengan senyum lebar.
Jangan sembarangan ngomong ya. Wayang bisa saja main bulu tangkis lu. Siapa tahu ceritanya Rawana semes-semesan sama Bagong. Tawa Reza langsung meledak sementara Adi ikut tertawa terbahak-bahak. Tidak mampu menahan diri melihat candaan Kuncoro, logat dan cara bicara mereka yang kocak membuat suasana di antara kami lebih ringan. Namun Bayu tetap mempertahankan ekspresi tegasnya yang menatap kami dengan serius. Jelas-jelas tidak terpancing oleh candaan tersebut. Aku serius ini loh. Lebih baik kalian pergi dari sini. Pementasan ini bukan pementasan biasa. Bayu menekan setiap kata mencoba memperingatkan kami. Reza yang masih tersenyum lebar merogoh kantong plastik gorengannya dan mengeluarkan beberapa tempe serta cabai. Yang menyodorkan gorengan itu pada Bayu, Adi, dan Kimboy. Nih, makan dulu daripada tegang. Mending ngemil sambil nonton. Adi tersenyum canggung sementara Bayu meskipun merasa aneh dengan sikap Reza akhirnya menerima tempe yang diberikan. Kalian gak seharusnya nonton pementasan ini. Ada yang tidak beres. Bayu mencoba memperingatkan lagi, suaranya lebih tegas, ada kecemasan yang jelas terpancar di matanya. Namun Kuncoro dengan santai menepuk pundak Bayu seolah menenangkan. Halah, paling cuma pementasan wayang, bukan pementasan demit toh. Reza dan aku langsung menoleh dengan pandangan tajam ke arah Kuncoro. Bola mata kami sedikit membesar. Kuncoro yang menyadari apa yang baru saja dia ucapkan hanya bisa menggaruk kepala sambil menyeringai, merasa sedikit bersalah. Bayu, Adi, dan Kimboy tampak terkejut mendengar perkataan Kuncoro. Mereka saling berpandangan seolah-olah baru menyadari sesuatu. Bayu bahkan tampak bingung, mulutnya terbuka sejenak namun tidak ada kata-kata yang keluar. Kok kalian bisa tahu soal? Kuncoro memang begitu suka bercanda gak pada tempatnya. Bayu tampak masih ingin memperingatkan kami, namun aku meletakkan tanganku di bahunya, memberinya sentuhan yang menenangkan. Tenang saja mas, tidak akan terjadi apa-apa. Bayu nampak terdiam sejenak, kebingungan, ia tidak membalas, hanya mengangguk pelan. Kami berpamitan dan melanjutkan langkah mencari tempat duduk di tengah kerumunan warga yang semakin ramai. Meskipun percakapan kami dengan Bayu, Adi, dan Kimboy terlihat ringan, aku tahu mereka tidak datang hanya untuk sekedar menonton pementasan. Ada sesuatu yang mereka selidiki, mungkin sama seperti yang sedang kami lakukan. Kecemasan terlihat jelas di wajah mereka, terutama Bayu yang tampak sudah mencurigai sesuatu sejak awal. Di sini saja, Ndra. Reza menilai tempat yang strategis. Aku melihat sekeliling, kami berada di tengah kerumunan warga dan panggung pementasan terlihat jelas dari posisi ini. Tempat yang pas cukup dekat dengan panggung tapi tidak mencolok. Ya udah, di sini saja. Aku setuju dengan pilihan Reza. Ketika kami duduk, aku bisa merasakan tatapan Kimboy masih terus mengarah ke arahku. Tatapan itu seolah menembus penuh rasa ingin tahu dan curiga. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku yakin kalau dia bukan pemuda desa biasa. Mungkin dia juga memiliki kemampuan spiritual sepertiku. Tatapannya seakan mengatakan bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi malam ini. Tapi dia memilih untuk diam dan menunggu. Tiba-tiba Reza menyodorkan kantong plastik penuh gorengan ke arahku. Gorengan, Dra. Aku menggelengkan kepala, tetapi secara refleks tanganku mulai mengambil sepotong tahu isi. Oh, geleng-geleng kepala tapi tetap mengambil. Lah, aku kan gak bilang nolak. Reza mendengus kesal, tapi wajahnya tetap penuh candaan. Saat dia hendak mengambil gorengan lagi, dia tiba-tiba menoleh ke samping kirinya. Di sana ada seorang anak kecil yang duduk memperhatikan kantong gorengan milik Reza dengan mata berbinar. Mulutnya sesekali mengecap seolah membayangkan rasa gorengan itu. Reza langsung merespon dengan mengubah posisi duduknya membelakangi si anak kecil seolah-olah ingin menyembunyikan plastik gorengannya. Aku yang menyadari kelakuan Reza langsung menyentil kupingnya dengan pelan. Mbok kasih satu, kasihan anak kecil itu. Lawang tinggal 2 biji yo. Ya udah, nanti aku gantiin, udah kasih aja. Reza terdiam masih mengunyah dengan pelan sementara matanya melirik anak kecil itu dan kantong plastik gorengan yang kini tersisa 2 potong tempe.
Wajahnya penuh dengan dilema. Akhirnya setelah berpikir keras dia menyerah. Yowis, nyoh. Dengan setengah hati ia menyodorkan tempe goreng ke anak kecil itu. Raut wajahnya jelas menunjukkan kalau dia merasa rugi besar. Matur suwun nggih, Mas. Anak kecil itu tersenyum lebar dengan senang menerima tempe goreng pemberian Reza. Aku hanya bisa tertawa kecil melihat Reza yang cemberut, sementara Kuncoro di sampingku menahan tawa keras menikmati momen kecil itu. Walah wong kikir. Kutu kupret, ngomong apa kamu tadi? Udah diam. Pementasannya mau dimulai. Mereka berdua seketika terdiam. Kami harus mencermati dari awal pementasan ini agar tahu apa yang ada di baliknya. Balai Desa Pucung Wetan terasa semakin padat. Suara gamelan mulai mengalun, menandakan dimulainya pementasan yang dibawakan oleh Ki Darso. Udara malam yang tadinya sejuk kini perlahan dipenuhi oleh keanehan yang hanya bisa kurasakan di dalam hati. Namun tidak ada yang aneh di mata warga desa yang tampak antusias. Duduk tenang di antara suara gemericik gamelan, Ki Darso membuka pementasan dengan kisah Dewa Ruci. Sebuah kisah klasik yang sering aku dengar sewaktu menonton wayang dengan bapakku dulu. Alur ceritanya mengisahkan perjalanan Bima mencari kebenaran dan kebijaksanaan, sebuah kisah yang seharusnya membawa ketenangan bagi para penonton. Aku, Reza, dan Kuncoro duduk di antara kerumunan, memperhatikan setiap gerakan Ki Darso dari balik layar wayang. Mata kami tidak pernah lepas dari setiap detail menunggu sesuatu yang tidak biasa. 15 menit berlalu dan sampai saat ini semuanya berjalan normal. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang ditunggu oleh Ki Darso. Dia berdiri di belakang layar, tangannya menggerakkan toko wayang Bima dengan lincah. Namun tiba-tiba aku melihat Ki Darso mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah wayang lain. Dengan gerakan halus ia mengayunkan wayang itu ke udara, tapi ada sesuatu yang aneh. Aku bisa merasakan ada energi lain yang ikut bergerak bersama dengan gerakan wayang tersebut. Wayang itu yang sempat aku lihat kemarin. Sejak wayang itu baru dimainkan, aura di sekitar balai desa mulai berubah. Sebuah energi hitam mulai menyebar dari balik layar, mengalir perlahan ke segala penjuru. Warga masih duduk tenang, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian muncul siluet sosok yang sepertinya anak perempuan. Ia berdiri di sebelah kiri Ki Darso. Jadi dia yang bersemayam di wayang itu. Bukan hanya sosok anak kecil itu yang aku lihat tiba-tiba muncul, namun sosok-sosok menyeramkan lainnya juga mulai muncul dari arah perkebunan yang mengelilingi balai desa. Mereka berdiri diam di antara pepohonan mengamati pementasan ini dengan penuh perhatian. Sosok-sosok itu sangat beragam. Ada yang berwujud seperti wanita tua dengan rambut panjang yang kusut, mata melotot tanpa kelopak, tubuhnya kurus kering dengan kulit yang mengelupas. Di sebelahnya tampak sosok raksasa hitam dengan gigi tajam dan tubuh berotot besar, berdiri di balik pohon mengintip ke arah balai desa, dan masih banyak lagi makhluk menyeramkan lainnya. Aku hanya menepuk bahunya. Aku tahu Reza mulai sadar dengan kemunculan sosok-sosok yang berdatangan. Gak apa-apa, nonton wayangnya dulu sampai selesai. Di sisi lain, Kuncoro tampak fokus menyimak cerita Dewa Ruci sembari menikmati kacang rebus. Dia belum menyadari dengan apa yang terjadi. Untungnya aku sudah memprediksi ini, jadi kami tidak perlu khawatir apabila ada yang ingin menyerang warga. Paku perak yang kutancapkan sudah kusertai amalan pelindung. Mereka tidak akan dengan mudah bertindak. Setan! Ada setan! Teriak seorang pria dengan nada panik. Sebuah teriakan pertama mulai terdengar, membuat semua orang menoleh ke suara itu, memperhatikan ke arah yang ditunjukkan oleh pria tersebut. Warga yang berada di dekat pria itu ikut terkejut, dan suasana yang awalnya tenang seketika berubah. Teriakan lain mulai terdengar dari berbagai penjuru balai desa, disertai ketakutan yang mulai menjalar. Setan! Lihat itu! Warga mulai menyadari sesuatu yang janggal dan kepanikan mulai merambat seperti api di rumput kering. Wajah-wajah yang tadinya penuh perhatian terhadap pementasan kini dipenuhi oleh ketakutan. Mereka mulai berdiri melirik ke segala arah mencari sosok yang ditunjuk oleh para penonton yang ketakutan. Demi Cina. Kuncoro baru menyadari
Aku tidak membalas, hanya memberi isyarat untuk tenang, namun aku dapat melihat rasa takut yang terpancar di wajahnya. Kuncoro merogoh beberapa batu kecil dari sakunya yang sebelumnya sudah ia kumpulkan untuk berjaga-jaga. Mereka berdua meski tahu situasi mulai memanas tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Kami tetap duduk santai menikmati sisa pementasan dengan tenang di tengah kegaduhan warga yang mulai berhamburan. Kamu gak lari? Emangnya ono apa, Mas? Anak itu tidak ikut lari seperti warga desa yang lainnya yang masih tetap duduk di sebelah Reza. Mungkin beranggapan tidak terjadi apa-apa karena melihat kami masih duduk menyaksikan pementasan. Iku lho anak bancaan di rumah ujung desa. Katanya bagi-bagi nasi kebuli. Anak itu mengerenyitkan dahinya, mungkin sedang berpikir. Aku ora doyan, Mas. Masa sego dikebuli? Ya rasanya gak enak, Mas. Reza menghela nafas panjang. Aku menahan tawa melihat kepolosan anak itu. Nasi kebuli yang ia maksud mungkin adalah nasi yang diasapi. Nasi kebuli itu bukan nasi yang diasapi. Lah terus sego apa, Mas? Sego kuning bumbu rendang. Anak itu memasang wajah punguh. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Mas ki lucu. Masa mangan sego kuning ditendang? Reza menelan ludah, nafasnya memburu. Kali ini aku tidak bisa menahan tawa lagi. Anak itu mungkin tidak mendengar kata-kata Reza dengan jelas karena kegaduhan yang sedang terjadi. Sopo sing ngomong ditendang? Aku ngomong sego kuning dikei bumbu rendang. Oh, sego padang iku arane, Mas. Reza terdiam, ujung bibirnya mengedut, dadanya kembang kempis. Jangkrik, sego kebuli sama sego padang itu beda. Mas iki oon gak ngerti sego. Reza seketika mendekat ke anak kecil itu, tidak mampu menahan rasa kesalnya lagi. Jangkrik, cepet mulai ora, nek ora tak cokot amadelmu. Aku segera menarik Reza untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Lepasin aku, Ndra. Ini anak ngajak gelut wes selamitan, banyak tanya sok tahu lagi. Wes, wong cuma anak kecil kok. Aku menahannya sekuat tenaga sembari menahan tawa, namun bukannya takut dengan amarah Reza. Anak itu masih duduk di sana, memandang Reza dengan polos tanpa sadar bahwa dirinya sudah membuat Reza di ujung batas kesabaran. Bener-bener ngeselin ini anak. Amarah Reza mulai mereda, dirinya ingin duduk kembali, berusaha tidak memperdulikan anak itu lagi. Namun sebelum benar-benar duduk, tiba-tiba anak kecil itu berdiri seraya berucap. Mas, ono setan, Mas. Dari tadi juga ada setan, makanya tak suruh lari bocah. Iki bocah konslet apa yo? Anak itu tidak membalas, kini dirinya ikut lari bersama warga yang lainnya. Amarah Reza sedikit mereda melihat anak itu sudah menjauh. Udah lupain, kita fokus lagi dengan urusan kita. Kami kembali memperhatikan pementasan di tengah kegaduhan warga desa. Namun tidak lama kemudian seseorang menegur kami dari arah belakang. Kalian ngapain masih di sini? Orang-orang sudah pada kabur menyelamatkan diri. Kenapa kalian masih santai di sini? Kami bertiga menoleh bersama, itu Bayu, Kimboy, dan Adi. Wajah mereka tegak. Terutama Bayu, aku bisa melihat kecemasan di matanya bahkan sebelum dia berbicara. Aku menatapnya sejenak lalu tersenyum tipis. Aku bisa merasakan ketakutannya. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini adalah bagian dari rencana kami. Nunggu pementasan selesai. Jawabku santai, aku tahu jawabanku akan membuat dirinya bingung. Kuncoro di sebelahku ikut nimbrung sambil terus asik mengunyah kacang rebusnya. Iya, sebentar lagi Rahwana bakal nyemes Bagong. Aku tersenyum lebih lebar mendengarkan celutukan Kuncoro. Dia selalu bisa melempar candaan di situasi apapun. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa aku selalu merasa tenang bahkan di saat seperti ini. Bayu terlihat semakin gelisah, dia menunjuk ke arah perkebunan di belakang balai desa. Kalian gak lihat banyak setan di sekitar sini? Kita lihat saja apa yang terjadi. Kataku pelan penuh makna. Bayu hendak berbicara lagi tapi Kimboy menahan lengannya.
Dari tempat dudukku aku bisa mendengar bisikan Kimboy. Biarkan mereka, Boy. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Aku tidak bisa menahan senyum kecilku. Bayu akhirnya menyerah meski aku bisa melihat kecemasan masih ada di wajahnya. Mereka duduk bersama kami ikut menonton pertunjukan wayang ini. Balai desa mulai terasa mencekam. Suara gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang mulai perlahan pudar. Meninggalkan keheningan yang aneh, aku tetap duduk dengan tenang meskipun di dalam hati aku sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Angin dingin menerpa tapi aku tidak bergerak, hanya ada satu hal yang membuatku bertahan. Ada yang sedang terjadi dan aku ingin melihatnya. Tiba-tiba suara gamelan yang tadi samar berhenti sepenuhnya, angin semakin kencang menusuk kulit. Ada apa ini? Kenapa aku jadi merinding? Bayu bergumam tapi suaranya terdengar jelas di keheningan ini. Aku melihat Reza dan Kuncoro mulai bergerak. Mereka juga tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Siap-siap. Memang ada apa? Tugu bakal keluar lawan Rawana. Bayu dan Adi jelas tidak mengerti maksud candaan itu. Mereka hanya saling pandang bingung dengan situasi yang kami hadapi. Reza mulai mengambil beberapa batu dari tanah. Aku tahu apa yang dia lakukan. Persiapan. Kuncoro mengeluarkan batu dari saku celananya. Bayu dan Adi menatap kami dengan kebingungan yang semakin dalam. Untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu itu? Ya buat dolanan bercon. Kuncoro tertawa kecil. Aku tetap diam hanya fokus pada panggung. Mereka akan segera datang. Reza menoleh ke arah Bayu dan menepuk bahunya. Mereka datang. Semua orang langsung menoleh ke panggung. Dari balik layar, para pemain gamelan dan dua sinden tiba-tiba berdiri. Tapi ada yang aneh, gerakan mereka kaku, tidak wajar, seolah tubuh mereka tidak sepenuhnya dikuasai oleh diri mereka sendiri. Mataku tertuju pada mata mereka, hanya ada putih tanpa pupil. Aku tahu ada yang mengendalikan mereka, tapi siapa? Ada yang mengendalikan mereka dengan roh jahat. Tetap waspada. Sang dalang akan beraksi. Dari balik layar muncul Ki Darso. Dalam pertunjukan ini di tangannya dia memegang sebuah wayang hitam legam. Berbeda dari wayang lainnya, wayang itu terlihat hidup, memancarkan aura gelap yang kuat. Aku bisa mendengar nafas Bayu dan Adi yang semakin berat saat mereka melihat wayang itu. Ki Darso, wayang itu? Ya, wayang itu terbuat dari kulit anaknya sendiri. Ucapan itu membuat Bayu dan Adi tertegun. Aku bisa melihat keheranan bercampur rasa takut di wajah mereka. Mungkin heran karena aku mengetahui hal itu, dan takut karena sudah mengetahui hal itu lebih dulu. Ki Darso berdiri di depan panggung menatap kami dengan mata penuh amarah. Namun di balik kemarahan itu, aku bisa melihat sesuatu yang lain, kesedihan atau mungkin keterjebakan. Seolah dia bukan dalang sebenarnya dari semua ini. kalian berani mengganggu pementasanku. Ki Darso dengan suara menggelegar penuh kemarahan. Aku melangkah maju sedikit lalu menatapnya dengan tenang. Ki Darso, kau tahu ini tidak benar, kau hanya dimanfaatkan. Bayu terlihat terkejut mendengar ucapanku. Aku bisa merasakan tatapannya. Penuh kebingungan, dia tidak mengerti bagaimana aku bisa tahu semua ini. Kimboy di samping juga tampak heran. Ki Darso menatapku tajam. Siapa kau? Aku baru melihatmu di sini. Dan kau berani mengganggu pementasanku dengan membuka mata batin penonton. Kimboy tiba-tiba tersentak seolah baru menyadari sesuatu. Dia memandangku dengan tatapan terkejut. Jadi kau yang membuka mata batin seluruh warga? Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa melakukannya? Setauku hanya orang-orang dengan ilmu batin tinggi yang mampu melakukan itu. Aku tersenyum tipis lalu menoleh ke arah Kimboy. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menggunakan sebuah paku dari seseorang yang aku kenal untuk membuka mata batin mereka. Jadi waktu kita bertemu pagi tadi, kalian sedang memasang paku itu? Aku sengaja memasangnya agar warga desa bisa segera meninggalkan balai desa. Mereka semua seketika terdiam seolah tidak menyangka dengan apa yang aku lakukan. Aku kembali menoleh ke arah Ki Darso yang masih berdiri di atas panggung dengan tatapan tajam, memegang wayang hitam yang penuh dengan energi gelap.
Kidarso, sadarlah kau sedang dimanipulasi. Kau pikir ini bisa membangkitkan Sekar, tapi sebenarnya kau hanya memberi makan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang kau bayangkan. Matanya semakin menyala penuh kemarahan. Ia mengangkat wayang hitam di tangannya dengan penuh tekad. Kalian tidak mengerti. Wayang ini terbuat dari darah dagingku sendiri, Sekar. Ini satu-satunya cara agar dia bisa kembali. Aku melangkah lebih dekat. Tatapan mataku tidak pernah lepas dari wayang hitam di tangannya. Wayang itu hanya menjeratmu lebih dalam, Kidarso. Kau tidak akan membebaskan putrimu dengan ini. Kau hanya akan semakin terperangkap dalam kegelapan. Aku tidak peduli. Sekar pantas kembali dan aku akan melakukan apapun untuk itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Rasa sakit di suaranya begitu jelas, namun dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia gelap ini. Bayu menatapku, kebingungan tampak jelas di wajahnya. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tidak segera menjawab. Hanya menatap Kidarso. Ada kesedihan dalam diriku saat melihatnya. Aku tahu rasa kehilangan yang dia rasakan. Seseorang yang pernah merasakan kehilangan seperti itu akan melakukan apapun untuk mengembalikan orang-orang yang dicintainya. Tapi aku tahu ini bukan jalannya. Reza dan Kuncoro berdiri di belakangku, bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Kimboy tetap waspada, memperhatikan Kidarso dan wayang hitam itu. Energi hitam semakin terasa, semakin padat, dan aku tahu kami harus segera bertindak. Bayu dan Adi masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan siapa kami sebenarnya. Kidarso maju, wayang hitam di tangannya bergerak seolah hidup. Kalian tidak bisa menghentikanku. Kalian tidak mengerti apa artinya kehilangan. Setiap orang pernah merasakan kehilangan, Kidarso, tapi ini bukan jalannya. Kau hanya akan membawa lebih banyak kematian jika kau terus seperti ini. Apa yang kau lakukan bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga semua orang di sekitar sini. Namun Kidarso sudah terlalu jauh tersesat. Mantra-mantra mulai meluncur dari mulutnya dalam bahasa Jawa kuno, kata-kata yang penuh dengan kekuatan magis. Asap hitam tebal mulai muncul dari wayang hitam itu, berputar-putar seperti badai yang semakin liar. Setiap kali wayang itu bergerak, muncul sosok-sosok mengerikan mayat hidup yang tampak busuk, dengan mata kosong dan tubuh terkelupas. Mereka mendekat, pelan tapi pasti, menambah aura kematian di tempat ini. Dia memanggil setan-setan lagi. Aku mendengar Adi terkejut saat melihat sosok di antara kerumunan mayat hidup. Itu Pak Narto. Itu bukan wujud asli, mereka hanya potongan-potongan jiwa yang telah ditumbalkan oleh Kidarso. Bayu dan Adi tampak tidak percaya, matanya melebar karena ngeri. Mayat hidup, setan-setan, semua ini mungkin adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Tetap waspada, mereka mulai bergerak. Sosok-sosok menyeramkan yang tadinya hanya mengintai dari perkebunan kini mulai bergerak, mengepung kami dari segala arah. Para pengiring gamelan dan sinden yang berdiri dengan mata kosong juga mulai mendekat. Gerakan tubuh mereka kaku, seperti boneka yang dipaksa bergerak dengan tali tidak terlihat, namun aura jahat mengelilingi mereka. Aku dan yang lainnya segera membentuk lingkaran. Kami waspada, setiap arah diperhatikan. Bayu dan Adi tampak mulai panik. Tubuh mereka gemetar karena belum pernah menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan dan nyata. Apa yang harus kita lakukan, Boy? Tenang, gunakan garam yang sudah aku berikan. Itu akan membantu kita bertahan dari makhluk-makhluk ini. Bayu dan Adi segera mengeluarkan kantung garam yang mereka bawa. Aku bisa merasakan ada yang berbeda dari garam yang mereka pegang itu. Kidarso terlalu kuat, dan wayang hitam itu masih menyerang lebih banyak kekuatan dan roh yang dikorbankannya. Aku harus menghentikannya sebelum semua ini semakin tidak terkendali. Aku melirik ke arah Reza dan Kuncoro dengan tendang. Wajah mereka menunjukkan kesiapan yang sama seperti yang aku rasakan. Reza, Coro.
Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Serang setan-setan itu, aku akan menahan pergerakan mereka dengan ajian pengikat raga. Reza dan Kunchoro mengangguk memahami perintahku tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Mereka langsung bersiap, masing-masing meraih senjata sederhana yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Aku tahu mereka bisa diandalkan. Aku berdiri tegak, menarik nafas dalam-dalam, membiarkan kekuatan batinku mengalir. Lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Di sekitarku tali-tali cahaya mulai terbentuk, dengan cepat melingkar di sekitar beberapa sosok. Mereka seketika terhenti, tidak bisa bergerak, seolah terperangkap oleh amalan pengikat raga milikku. Para pengiring gamelan yang sebelumnya bergerak kaku mendekat ikut terikat oleh cahaya itu. Tubuh mereka membeku di tempat, tapi mata mereka masih kosong tanpa jiwa. Aku menoleh cepat ke arah Kimpo yang berdiri tidak jauh, tanpa terkejut melihat kekuatannya aku lepaskan. Aku tahu kau juga punya kemampuan spesial. Aku butuh bantuanmu untuk menyadarkan para pemain gamelan itu. Mereka dirasuki roh jahat, tapi mereka masih bisa diselamatkan. Kimboy terdiam sesaat tanpa terguncang karena aku bisa mengetahui kemampuannya hanya dari sekilas pertemuan. Tapi aku tahu dia akan segera pulih dari keterkejutannya. Kami tidak punya banyak waktu untuk ragu. Setelah beberapa detik, dia mengangguk perlahan, matanya mulai dipenuhi tekad yang sama dengan milikku. Baik, aku akan mencoba membebaskan mereka dari pengaruh roh jahat itu.